nyata, masih banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan hanya karena gendernya. Ada yang dibatasi untuk belajar, bekerja, bahkan untuk berpendapat. Inilah yang dinamakan ketidaksetaraan gender. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana pemberdayaan gender menjadi langkah yang paling penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Ketidaksetaraan gender adalah upaya untuk memberikan hak, kesempatan, dan akses bagi semua gender, bukan hanya untuk perempuan, melainkan semua orang yang masih dibatasi oleh norma dan stereotip. Tujuan sederhananya adalah setiap orang berhak berkembang tanpa adanya anggapan bahwa perempuan cocok melakukan ini dan laki-laki harus melakukan itu. Kenapa sih kesetaraan gender itu penting? Kesetaraan gender bukan hanya tentang isu sosial, tetapi berdampak langsung kepada kualitas hidup seseorang. Banyak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan hanya karena dianggap tidak perlu sekolah tinggi. Ada juga perempuan yang bekerja lebih keras namun upahnya lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dan tidak sedikit suaranya diabaikan ketika mengambil keputusan yang penting. Padahal semua gender itu memiliki kemampuan, potensi, dan hak untuk berkembang. Selanjutnya, contoh nyata ketidaksetaraan gender di dalam dunia pendidikan. Nah, di sini kami mengambil suatu penelitian yang dilakukan oleh Iwantoro pada tahun 2018 di Desa Kalipang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan judul Pendidikan Anak dalam Perspektif Gender. Nah, di sini ditemukan bahwa ternyata masih banyak stereotip pejoratif masyarakat kita terhadap pendidikan anak perempuan. Iwantoro juga menyatakan di penelitian ini bahwa di Desa Kalipang masih berkembang stereotip yang mengakar kuat bahwa anak perempuan adalah anak yang lemah sehingga tidak sesuai jika harus bekerja di luar rumah. Iwantoro juga menyatakan bahwa di Desa Kalipang mayoritas anak perempuan memang beraktivitas di sekitar rumah, seperti membantu orang tua di kebun atau di sawah, atau membantu mencari makanan ternak, dan sejenisnya. Aktivitas seperti ini sudah menjadi pemandangan yang biasa. Kalaupun ada yang bekerja di luar, misalnya seperti menjadi karyawan, itu hanya perusahaan yang ada di sekitar desa. Stereotip seperti ini tentu hanya menyebabkan perempuan tertinggal dengan laki-laki dalam hal pendidikan. Stereotip yang lain mengakar kuat di Desa Kalipang bahwa jangkauan perempuan terbatas hanya pada sumur, dapur, dan kasur. Tentu tanpa disadari, hal tersebut menjadi faktor yang menyebabkan anak perempuan mengalami kecenderungan diskriminasi dalam dunia pendidikan. Kasus di Desa Kalipang ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender masih nyata. Saatnya kita menghentikan stereotip dan memberi setiap anak tanpa kecuali hak yang sama untuk bermimpi dan berpendidikan. Apa saja sih bentuk kesetaraan gender yang masih sering terjadi? Nah, kesetaraan gender ini masih sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ada perempuan yang harus membuktikan dirinya 2 kali lebih keras agar diakui. Ada juga yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan, tapi suaranya tidak didengar. Ada juga yang masih merasa perempuan itu tidak pantas untuk memimpin hanya karena gendernya. Nah, masalah-masalah inilah yang menunjukkan bahwa kesetaraan masih belum terwujud. Nah, pemberdayaan gender itu membutuhkan kerjasama antara laki-laki dan perempuan, di mana posisi laki-laki bukan musuh, tapi mereka adalah bagian dari solusi. Nah, ketika semua pihak terkait atau terlibat, maka suatu perubahan akan terjadi lebih cepat. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk pemberdayaan gender? Nah, kita semua bisa berperan dalam mendorong pemberdayaan gender. Mulai dari menghargai kemampuan seseorang, tidak memandang gendernya, kemudian memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk saling belajar, berkarya, dan memimpin, tidak menyebarkan stereotip atau pandangan yang membatasi, dan yang paling penting adalah berani bersuara ketika menyaksikan ketidakadilan itu terjadi. Pemberdayaan gender bukan hanya sebuah tren atau wacana. Ini adalah perubahan. Perubahan tidak harus dimulai dari hal yang besar. Cukup dari cara kita berpikir, bertindak, dan memperlakukan orang lain. Dengan itu, kita sudah menciptakan masa depan yang lebih adil, bukan hanya untuk perempuan saja, tapi untuk kita semua.